Pemirsa, kapal feri Gunsa 8 tujuan Bangka Belitung, Banyu Asin, Sumatera Selatan terbakar di tengah laut. Kebakaran diduga berasal dari mesin kapal yang rusak. Kapal feri Gunsa 8 yang mengangkut 86 penumpang beserta 19 ABK kapal terbakar di ambang luar perairan Sungsang, Sumatera Selatan kemarin siang setelah meninggalkan pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Bangka Belitung. Seluruh penumpang dan ABK berhasil dievakuasi aparat gabungan ke posko KKP Tanjung Kalian menggunakan KM Mutis. Penyebab kebakaran masih diselidiki, namun menurut nahoda kapal, kebakaran berasal dari control room. Pak, terjadinya kebakaran terpusat di control room. Ya, control room bagian mesin. Pemicunya apa? Pemicunya kelistrikan. Oh, kelistrikan. Untuk kebakarannya terpusatkan di engine, Pak. Posisinya di engine. Oh, jadi nggak ngerempet ke lain ya? Enggak. Oh, cepat dipadamkan gitu ya? Cepat dipadamkan. Itu kebakaran atau meledak itu Nggak ada ledakan, nggak ada ledakan. Seluruh penumpang diinapkan di Muntok, Bangka Barat dan hari ini diberangkatkan kembali ke pelabuhan Tanjung Si Api-Api, Sumatera Selatan dengan kapal lain. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizky Ramadan, iNews melaporkan. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan hangus terbakar di Cisauk, Tangerang, Banten. Dari hasil penyidikan terungkap, kedua pelaku terinspirasi tayangan di televisi. Sebanyak 25 adegan rekonstruksi diperagakan pelaku berinisial UT saat menghabisi nyawa korban di perkebunan desa Suradita, Cisauk, Tangerang, Banten. Sementara pelaku berinisial DS yang merupakan mantan pacar korban tidak bisa dihadirkan karena terkonfirmasi positif COVID-19. Dari adegan yang diperagakan, diketahui kedua pelaku menganiaya korban hingga pingsan sebelum membakar tubuh korban. Kedua tersangka mengaku terinspirasi melakukan pembunuhan dari tayangan televisi usai lamaran DS ditolak oleh korban. Yang bersangkutan, tersangka ini terinspirasi oleh pemberitaan, kemudian film di televisi. Sebelumnya, sesosok jasad perempuan ditemukan mengenaskan dengan luka bakar nyaris mencapai 100%. Setelah diidentifikasi, korban merupakan gadis berusia 19 tahun yang dibunuh kekasihnya lantaran sakit hati cinta ditolak. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait rekonstruksi kasus pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan hangus terbakar di Cisauk, Tangerang, Banten, sudah bergabung bersama kami AKP Angga Surya Saputra, Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan. Selamat sore, Pak Angga. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Angga, fakta baru apa yang terungkap dari hasil rekonstruksi? Baik, Mbak. Jadi tadi pagi sudah kami lakukan rekonstruksi, kurang lebih berjalan selama 90 menit atau 1,5 jam. Dari rekonstruksi yang kami lakukan sesuai dengan apa yang kami dapatkan dalam penyidikan. Baik, salah satu pelaku tidak bisa dihadirkan karena tengah positif COVID-19, benar ya Pak ya? Ya, betul Mbak. Jadi memang sudah protap kami, ketika kami mengamankan pelaku, kami mewajibkan untuk dilakukan tes PCR terhadap pelaku dan didapatkan hasil bahwa tersangka satu atas nama DS umur 20 tahun terkonfirmasi positif COVID-19. Sejak kapan kedua pelaku ini merencanakan pembunuhan? Baik, jadi beberapa hari sebelum kejadian pembunuhan berencana itu terjadi, yaitu tepatnya pada hari Senin, beberapa hari sebelum peristiwa terjadi, mereka merencanakan hal tersebut tidak jauh dari TKP, kurang lebih dengan jarak 1,5 kilo. Jadi sore hari di hari Senin, mereka merencanakan, kemudian di hari di mana kejadian tersebut terjadi juga mereka berkumpul berdua untuk kembali mematangkan rencana yang sudah mereka susun. Baik, apa sebenarnya hubungan antara kedua pelaku? Kedua pelaku mereka hanya berteman, namun karena kedekatan mereka akhirnya tersangka dua inisial US menganggap tersangka satu yaitu DS sebagai seorang adik. Jadi memang ada kedekatan emosional sebagai seorang adik di antara kedua pelaku tersebut. Mengapa pelaku UT ini sampai mau membantu rekannya untuk melakukan pembunuhan ini, Pak?
Karena beberapa peristiwa sebelum peristiwa pembunuhan tersebut terjadi, tersangka DS beserta dengan keluarganya yang juga didampingi oleh US yang sangat dekat dengan tersangka satu mendampingi untuk melamar korban ke rumahnya. Kemudian di sana si tersangka ditolak oleh keluarganya terkait dengan lamaran tersebut dan sempat terjadi cekcok mulut antara keluarga korban dengan keluarga tersangka yang juga cekcok mulut tersebut menurut tersangka 2 UT juga menyakiti hati daripada tersangka UT tersebut. Jadi tersangka UT membantu tersangka DS untuk melakukan pembunuhan tersebut. Benarkah pembunuhan dilakukan karena motif asmara atau ada motif lainnya juga, Pak Angga? Dari hasil penyidikan yang kami dapatkan terkait dengan motif asmara. Jadi sakit hati karena ditolak lamaran, kemudian tersangka merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Sakit hati karena lamarannya ditolak. Sudah berapa Ya, betul. lama tersangka DS ini menjalin hubungan dengan korban? Kurang lebih 2 tahun. Baik, apakah pihak keluarga dari korban sudah dimintai keterangan juga, Pak, terkait pelaku DS ini? Sudah kami mintai keterangan, namun dari keluarga korban masih dalam kondisi duka, jadi kami memberikan kesempatan dulu untuk memulihkan kondisi psikologis daripada keluarga korban. Baik, pasal yang dijerat dan ancaman hukuman terhadap kedua pelaku, Pak? Ya, kami menerapkan pasal 340 dan atau 338 terhadap kedua tersangka, yaitu pembunuhan yang direncanakan sebelumnya dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Baik, dan informasinya sebelum melakukan pembakaran ini, korban juga sempat dianiaya oleh kedua tersangka. Jadi pada saat malam kejadian, malam peristiwa pembunuhan tersebut, sempat terjadi perbincangan antara tersangka satu dengan korban di TKP, kemudian untuk membicarakan terkait dengan hubungan antara mereka berdua. Kemudian mendapati apa yang disampaikan oleh si korban tidak sesuai dengan keinginan daripada si tersangka satu, akhirnya si korban dicekik sampai terjatuh telentang di tanah, sampai dengan dia pingsan, kemudian muncullah tersangka 2 yang sebelumnya sudah ada di TKP, menginjak bagian leher, kemudian sampai dengan tidak bernyawa, kemudian ditariklah ke tempat di mana korban dibakar. Apakah pihak keluarga mengetahui atau sempat melihat pada saat korban dijemput oleh tersangka DS? Nah, tidak, karena penjemputan terhadap tersangka dilakukan sepulang kerja si korban. Jadi di tempat kerja korban kurang lebih pukul 19.30, korban bekerja di salah satu klinik yang tidak jauh dari TKP, kemudian pelaku menjemput korban dan setelah dijemput langsung menuju TKP. Baik, terima kasih AKP Angga Surya Saputra, Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan sudah bergabung bersama kami di ini sore. Pemirsa, seorang gadis remaja ditemukan tewas membusuk di sebuah kamar kos di Madiun, Jawa Timur. Hingga kini polisi masih terus mendalami penyebab kematian korban. Sejumlah penghuni kos di Jalan Patimura, Kelurahan Bangunsari, Caruban, geger dengan bau tak sedap yang berasal dari salah satu kamar di lantai 2. Pemilik kos yang mendapat informasi langsung melakukan pengecekan. Saat pintu dibuka, ternyata penghuni kamar Ica Puspita Dwi Anggraini yang masih berusia 18 tahun ditemukan meninggal dunia. Diduga korban meninggal sudah berhari-hari dan baru diketahui Selasa dini hari. Gitu. Terus saya ke sini bawa kunci barang, mikirku harus tak buka, tapi pintu tuh enggak tertutup, enggak dikunci. Tertutup tapi enggak dikunci. Lantas saya ingat, ini murah. Gitu loh, sudah gitu saya lari turun. Polisi yang mendapat laporan langsung datang ke lokasi serta menggelar olah tempat kejadian perkara awal. Selain meminta keterangan saksi, polisi menemukan sejumlah obat-obatan dan telepon genggam di sekitar jasad korban. Untuk perkembangan itu sendiri memang banyak kemungkinan atau pertanyaan-pertanyaan janggal terhadap kasus penemuan mayat di dalam kamar kos-kosan. Untuk menjawab banyak pertanyaan tersebut, maka kami ambil langkah sesuai dengan prosedur, kami akan melakukan langkah otopsi yang rencana akan dilakukan siang hari ini. Polisi akan memanggil sejumlah saksi dan pihak keluarga korban untuk menelusuri kasus ini. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Sesosok mayat lelaki ditemukan tertimbun batu di selokan sawah di Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan. Korban diduga dibunuh dengan senjata tajam usai mabuk-mabukan.
Proses evakuasi mayat lelaki yang ditemukan tertimbun batu di dalam selokan pinggir sawah cukup menyulitkan. Petugas dibantu warga harus turun ke selokan dan membongkar batu yang menimbun mayat. Korban sengaja dipendam dalam batu untuk menghilangkan jejak. Saat ditemukan terdapat sejumlah luka sabetan senjata tajam pada mayat korban. Korban diduga dibunuh oleh rekannya sendiri karena diduga mencuri jagung usai keduanya menenggak minuman keras. Diawali dengan adanya pesta miras dan adanya ketersinggungan terkait bahwa yang diduga pelaku ini dituduh melakukan pencurian jagung. Sampai saat ini untuk identitas pelaku. Setelah berhasil dievakuasi, mayat korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani otopsi. Sedangkan pelaku yang sudah diidentifikasi masih dikejar polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Kalah bermain game online, seorang pria melampiaskan kekesalannya kepada anaknya yang masih balita. Pelaku dilaporkan ke polisi oleh istrinya sendiri. Video amatir seorang ayah yang menganiaya anaknya berusia 3 tahun viral di media sosial. Video kekerasan kepada balita ini diambil oleh istri pelaku yang tak bisa meredam emosi pelaku yang kesal karena kalah bermain game online. Istri pelaku lantas menyebar video penganiayaan ke media sosial dan melapor ke polisi. Pelaku berinisial MR lalu ditangkap di rumah orang tuanya di Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan oleh polisi. Pada tanggal 11 itu masih ada terlihat bekas luka di bagian kepala, pipi, dan di dalam telinganya. Yang menariknya bahwa tersangka ini melakukan itu karena kesal setelah main game online, kesal, kalah, terus langsung melampiaskan kepada anaknya. Pelaku diketahui pernah juga melakukan kekerasan kepada istrinya pada bulan Mei lalu, namun tidak dilaporkan ke polisi. Pelaku akan dijerat pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman di bawah 5 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali membekuk selebgram Jessica Forrester di sebuah villa mewah di kawasan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Jessica ditangkap saat pesta sabu bersama seorang manajer diskotik terkenal di Bali. Selebgram Jessica Adeola Forrester digelandang petugas BNN Provinsi Bali bersama tersangka kasus narkoba lainnya. Selebgram dengan hampir 150.000 follower ini dibekuk petugas BNN Bali saat sedang pesta narkoba bersama DS, seorang manajer diskotik terkenal di Bali, di sebuah villa mewah di kawasan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Petugas menyita barang bukti 2 plastik klip sabu seberat 3,78 gram dan 1 klip berisi 3 butir pil ekstasi dan alat hisap narkoba. Hasil pemeriksaan kita mengaku sebagai manajer, salah satu manajer tempat hiburan malam, jadi manajer event namanya, di salah satu tempat hiburan di Kuta yang sangat cukup terkenal. Dan satu lagi melibatkan warga yang dari beralamat di Jakarta, dan salah satu kalau kita lihat dia mengaku seorang selebgram yang juga sekaligus berjualan di online. Hasil pengembangannya ini justru mengindikasikan di dalam tempat hiburan malam itu ada indikasi pemakaian peredaran. Badan Reserse Kriminal Polri musnahkan barang bukti sabu seberat 3,6 ton. Sabu tersebut berasal dari pengungkapan jaringan Timur Tengah, Nigeria, dan Malaysia. Polisi musnahkan narkoba jenis sabu seberat 3,6 ton pagi tadi. Tak hanya Indonesia, barang bukti sabu ini juga disita dari sindikat asal Malaysia, Nigeria, hingga Timur Tengah.
Dalam kasus ini sudah ada 23 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Sabu seberat 1,3 ton disita dari 7 orang tersangka jaringan Timur Tengah Indonesia. Kemudian 1,2 ton berasal dari jaringan Timur Tengah Indonesia dengan 10 tersangka sindikat Aceh Jakarta. Dan 1,1 ton lainnya disita dari 6 tersangka jaringan Malaysia Indonesia. Pengungkapan ini merupakan hasil kerjasama antara Satgas Merah Putih, BNN, Bea Cukai, dan Kemenkumham. Bahwa hari ini akan dimusnahkan 3,8 ton sabu hasil penindakan yang dilaksanakan secara sinergi yang melibatkan bukan hanya institusi Polri tapi melibatkan kementerian lembaga lainnya. Saya atas nama pribadi dan pimpinan mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini karena ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Sebelum dimusnahkan, barang bukti sabu yang disita telah diuji sampel oleh tim Lab 4 Bareskrim Mabes Polri. Barang bukti narkotika akan dimusnahkan di 2 tempat, yaitu RSPAD Gatot Subroto dan RS Korps Brimob Kelapa II Depok. Dari Jakarta, Yuda Tri Prasetyo, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Geng motor di Taman Sari, Jakarta Barat menyerang warga dengan senjata tajam. 2 orang terluka parah. iNews sore akan kembali dengan informasi selengkapnya. Saat lagi.